Sumpah Pemuda 28 ya, 1928. Nah, 1942 ini nggak tahu berakhirnya masa kolonial si Belanda, ya kan? Ya nggak, kapan tahun berapa Jepang masuk ke Indonesia? Oh iya,
Nah, strategi yang digunakan sebelum 1908 ini menggunakan. Nah, kalau kita lihat raja, bangsawan atau kedaerahan, berarti cara perlawanan mereka dengan ya perang, dengan perang. Bisa kalian bayangkan ya, sebelum 1908 dilakukan perang dengan si kolonial Belanda yang pada masa itu sudah ada nih senjata-senjata mereka gitu ya, yang canggih. Sedangkan Indonesia masih menggunakan iya, jadi otomatis kalah ya, kalah nih. Nah, kemudian strategi sesudah 1908 itu dengan menggunakan organisasi. Di sini ada yang ikut organisasi enggak? Enggak. Enggak. Iya. Nah, udah ya. Nah, perhatian lagi. Nah, kalau di dalam organisasi itu kan berarti ada rapat ya, rapat, diskusi. Ya, kemudian di organisasi ini dilakukan rapat, diskusi oleh si orang-orang terpelajari tadi, gitu ya. Jadi bukan dengan strategi perang. Nah, kan kalau perang otomatis kita kalah ya, banyak kematian gitu ya. Otomatis kita kalah dan kemudian setelah 1908 digunakanlah strategi yang lebih ini ya, yaitu organisasi gitu ya. Mereka menyusun rencana yang matang gitu untuk melakukan perlawanan dengan si kolonial Belanda. Kemudian aspek yang terakhir adalah tujuan. Kemudian di sini kemerdekaan. Nah, tujuannya di sini reaktif atau spontan. Ya, karena ini kan bersifat kerajaannya. Jadi misalnya kerajaan si Volga, datangnya orang kolonial Belanda, dia dilawan langsung nih, langsung spontan orang-orang si Volga ini melawan gitu kan. Tapi dengan tujuan untuk mengusir si Belanda itu dari tanah si Volga. Ngerti ya? Nah, sesudah 1908 tujuannya lebih jelas, yaitu untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Oke? Udah paham semuanya? Mengerti ini karakteristik sebelum 1908 dan sesudah 1908? Ya, bisa ya diuji ya? Bisa ya? Nah, oke. Oke, semuanya karena tadi udah ngerti kan dan udah paham juga materi karakteristik perjuangan. Jadi untuk menguji ya pemahaman tadi, kita bakal buat tes ya. Nanti kakak akan membacakan satu kondisi. Jadi kalian semua tutup mata ya, tutup mata. Nah, kalau kakak bilang
bisa ya? Oh ya udah, nanti aja mengerjakan ini. Berarti kita bahas materi apa? Udah terlanjur ya? Apa? Iya kan 6 hari. Bentar, ini yang tadi yang cek konsep sama kuis nanti dulu ya dikerjakan. Ya, karena kalian belum tahu kan siapa ini yang cerita Kongres Pemuda itu kan? Belum dijelaskan kan? Itu waktunya 6 hari kan ya? Coba. Ya udah 100. Ya, udah ya. Kita lanjut nih ke materi. Semuanya udah bisa lanjut. Nah, tadi kan di sini ada organisasi ya. Strategi yang digunakan sesudah 1908 itu kenapa masih yang Pencetus Sumpah Pemuda memenangi. Udah. Yang Ketua Sumpah Pemuda 1 belum. Ketua Sumpah Pemuda Ketua Ibarat ini Kongres Pemuda 2 belum. Udah. Nah, kita lanjut ya, strategi di sini menggunakan organisasi. Jadi organisasi ini tadi merupakan perjuangan. Nah, di sini sifat perjuangan ada 2. Ada kooperatif. Kemudian ada non kooperatif. Ada yang tahu artinya kooperatif ini? Iya, kerjasama. Nah kan tadi kita kasih berorganisasi ya, organisasi perjuangan. Di sini ada yang kooperatif, artinya dia bekerja sama. Bekerja sama sama siapa? Sama si? Iya, sama si kolonial Belanda. Nah kalau non kooperatif berarti kebalikan dari ini. Artinya dia tidak bekerja sama dengan si kolonial Belanda, atau dia melakukan kritik nih terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh si kolonial Belanda. Ya. Nah, kalau contoh organisasi kooperatif ini ada yang tahu? Sebelum kita bahas satu-satu, ada yang tahu sebelumnya? Apa? BPUPKI. BPUPKI. Iya, itu Jepangnya. Kita bahasnya organisasi. Ya, kooperatif di sini contohnya Budi Utomo. Ya, kalau non kooperatif di sini contohnya ada, kalau kalian tahu nih, Indis. Iya, siapa pendiri Indis? Siapa? Siapa? Orang Belanda. Siapa lagi? Ada yang tahu siapa 3 serangkai? Siapa? Boros Dewan, Cipto Mangunkusumo dan
Iya, pedagang Islam. Ya, kemudian di tahun 1912 oleh si Oscar Aminullah diubahlah dari SDI menjadi si Sarekat Islam. Kira-kira kenapa si Cokro Aminoto ini mengubah nama organisasi Sarekat Islam itu? Karena si Cokro Aminoto ini maunya anggotanya lebih luas. Nah kan kalau ini SDI Sarekat Dagang Islam, anggotanya kan harus pedagang, harus orang Islam gitu ya. Nah sama si Cokro Aminoto ini diubah menjadi Sarekat Islam. Jadi orang-orang yang belum berdagang pun atau yang tidak berdagang pun bisa masuk ke organisasi si Sarekat Islam ini tadi. Kemudian kalian ada tahu istilah SI merah dan SI putih? Ada yang tahu? Nah, kan Sarekat Islam ini ya berdiri tahun segini. Nah, lambat laun si Sarekat Islam ini terbagi menjadi dua kubu. Ada Sarekat Islam merah, kemudian ada Sarekat Islam putih. Itu artinya apa? Merah dan putih. Merah
sini ditulislah oleh si ini seperti sini tadi artikel andai aku orang ya betapa enaknya menjadi orang gitu. Nah, kita lanjut ke organisasi yang keempat. Di sini ada namanya nah, di sini ada gerakan pemuda. Gerakan-gerakan pemuda ini adanya di wilayah daerah-daerah tadi. Nah, kan tadi ini inspirasinya dari si Budi Utomo kan. Yang Budi Utomo itu ada di Jawa dan Madura. Jadi bagaimana dengan daerah-daerah lain gitu kan? Nah, maka dibuatlah gerakan pemuda. Nama gerakannya JOM. Misal kita di Tanah Sibolga, JOM Sibolga. Atau kalian pernah dengar namanya JOM Batak, ya kan? JOM Minahasa. Itu tadi gerakan-gerakan pemuda daerah itu. Nah, gerakan-gerakan pemuda yang ada di daerah-daerah inilah nanti yang akan melakukan Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2 apa yang dihasilkan? Apa? Sumpah Pemuda dan lagu Indonesia Indonesia Raya. Nah, di tahun 1928 itu pertama kali didengarkan lagu Indonesia Raya. Nah, ini tadi gerakan pemuda ya. Yang kelima ada gerakan nah, di gerakan perempuan ini ada ya yang paling sering lah ya si apa? Oh, itu enggak ya. Ini dimasuknya ke pergerakan kebangsaan. Jadi kita lihat dari masa pergerakan tadi ya. Nah, di sini masuknya si Dewi Sartika. Pernah dengar namanya kan? Nah, kalau Kartini ini udah tahu lah ya perjuangannya
Dan si perhimpunan Indonesia ini adalah orang-orang, nah kan tadi kan di Belanda kan mendirikan sekolah-sekolah sampai tingkat SMA pada masa itu kan. Nah jadi orang-orang ini ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Jadi sekolahlah mereka di Belanda semacam universitas ya. Di universitas itu mereka mendirikan ini perhimpunan Indonesia yang tujuannya untuk menggalang atau mencari dukungan dari negara-negara lain untuk bagaimana ya kemerdekaan Indonesia ini. Nah ini tadi organisasi perhimpunan Indonesia yaitu para pelajar-pelajar yang ada di Belanda, yang ada di Universitas Belanda, yang tujuannya untuk mencari dukungan internasional untuk kemerdekaan si Indonesia tadi. Udah? Jelas? Ya, boleh ditulis ya dek. Ditulis atau difoto? Foto. Udah difoto, bisa kita lanjut materinya. Sampai 20.40 ya kita lanjutkan. Nah, 5 menit coba kalian istirahat dulu lah ya. Ya coba balas-balas cek pacar dulu. Kan? Dia bilang iya ini lagi belajar sejarah sama Kak Nisa sayang. Gitu ya. Ya kan? Sabar ya nanti kita PC. Iya. Yang senyum berarti ada pacarnya ya? Iya, mendadak niat, mendadak diam. Ingat ya, di 20.40 kita mulai lagi ya.
Jadi dulu ada nih namanya
pemerintahan Belanda. Tapi beda kan sikap si Soekarno dengan saat pemerintahan Jepang, ya kan? Nah, saat pemerintahan kolonial Belanda, Soekarno ini melakukan kritik. Makanya dia pernah ditangkap dan juga dipenjarakan. Si Soekarno ini. Ya mungkin kalau nanti pun akan bebas gitu ya. Kemudian nomor 10 ada Karindra. Ada yang tahu Karindra? Karindra. Partai Indonesia Damai. Indonesia Sejahtera. Oh, kok Karindra ya? Karindra. Partai Indonesia. Partai Indonesia Raya. Partai Indonesia Raya. Oke, teman semua. Parindra ini isinya dia semacam organisasi besar yang menaungi si organisasi kecil ini tadi. Ya. Jadi dulu tadi kan sudah kita bahas ya politik etis. Nah, di sini ada kebijakan program. Ya, artinya Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ini apa, Kak? Dewan Rakyat ini seperti DPR, seperti MPR. Tapi itu atas yang dipegang oleh si kolonial Belanda. Jadi tujuan dari Karindra ini menaungi organisasi-organisasi kecil ini tadi untuk mendapatkan tempat di Dewan Rakyat ini tadi. Biar kader-kader dari si organisasi-organisasi ini mendapatkan tempat di Dewan Rakyat. Dewan Rakyat ini dulu merupakan tempat aspirasi gitu ya, tempat aspirasi masyarakat pribumi terhadap kebijakan dari kolonial Belanda. Nah, di Dewan Rakyat inilah para orang-orang Indonesia itu belajar ilmu politik juga. Ya, kemudian di sini ada nomor 11. Ada GAPI. GAPI itu apa? Gabungan Partai Politik Indonesia. Indonesia. Nah, kalau tadi dengar ya, ini harus bisa membedakan ya Karindra sama GAPI ya. Nah, kalau Karindra ini mau si kader-kader dari organisasi kecil ini tadi masuk ke Dewan Rakyat isi kolonial. Nah, kalau GAPI ini enggak, dia maunya Indonesia membuat Dewan Rakyatnya sendiri, membuat Dewan Partainya sendiri.
Indonesia. Yang si P3 inilah yang nantinya akan merencanakan pertemuan selanjutnya Kongres Pemuda II yang terjadi tahun. Nah, kalau Kongres Pemuda I ketuanya siapa? Kita berani mengambil ini. Kalau Kongres Pemuda II itu yang dihasilkan ikrar Pemuda. Ikrar tadi siapa yang merumuskan? Muhammad Muhammad Hatta. Muhammad Yasin. Kemudian di sini ada lagu tuh. Nah, siapa ketua si Kongres Pemuda II ini? Terakhir cepat, ketua Kongres Pemuda II. Siapa ketua? Itu harus dapat dulu nih. Harus dapat dulu. Harus dapat dulu siapa ketua Kongres Pemuda II. Ketua Kongres Pemuda II. Iya, cari. Suwondo, Yoyo, Nah, bisa di ini deh. Di foto. Nah, kalian kerjakan dulu ya drill soalnya baru bisa ini. Nah, drill soal. Kalau tugas nanti bisa dikerjakan nanti ya. Yang terpenting dari yang terpenting itu adalah drill soal. Bentar. Suwondo, Yoyo, ini kelas apa? Kelas itu. Bentar. Soalnya ada 5 deh. 5 ya. Nggak bisa ya. Waktunya juga 5 menit. Iya, boleh. Boleh. Udah bisa dikerjakan. Udah bisa dikerjakan. Drill soal. Yang dikerjakan drill soal dulu ya. Boleh keluar kalau udah drill soalnya udah selesai. Kalian keluar dulu sih. Beda. Iya, Kak. Iya, aku pengerjaan drill soal Kak. Bentar lagi ya, Kak. Kami lagi di
Paling pakai kurikulum merdeka. Iya. Itu keterangannya kelas 11. Jam dulu. Ini kelas 11 ya? Iya, Kak. Kurikulum merdeka. Iya. Ya udahlah. Dikerjakan kuisnya aja. Ya, belum. Udah nggak bisa lagi ya kuisnya. Kuisnya udah nggak bisa. Kuisnya udah nggak bisa ya. Ya Allah, nggak ada yang jawab. Berarti bisa. Bisa. Sambil ini yang bisa ya sambil di absennya. Ya. Alfredo. Untuk namanya sudah tahu. Asifa Samira. Izinnya. Eka Cahaya. Eka Cahaya, Dek, dikerjakan kuisnya sambil didengar ya namanya. Eka Cahaya. Dia kemana? Muhammad Fahmi. Fataya Numa. Tiara Haryani. Karina Munggar. Kezia. Christian. Muhammad Lutfi. Naufal. Naufal. Naufal Jalfi. Naufal Olid. Bandung Kulit. Ada ini. Si Indonesia Agata. Reinhard. Sultan Ahmad. Oh ini. Stefani Putri. Glenn. Ada. Mika Reini. Ada juga. Siapanya? Devanya. Kamu ya? Iya. Nah, yang belum dipanggil namanya. Cuma satu orang? Siapa? Gimana? Coba sini. Sambil dikerjakan ya, Dek. Cuma 3 soal kan? Nah, oke, perhatian ya. Udah lewat 3 ya, berarti kelas kita udah berakhir. Setelah tadi yang kita pelajari pergerakan kebangsaan Indonesia. Bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu memperjuangkan kemerdekaan kita. Oke? Oke. Nanti mungkin minggu depan kita jumpa lagi. Jadi kakak akhiri kelas malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Belum buka.